pemaksaan nih. Nah, Pemaksaan pengen tinggi iku nih lho Bu, iku tujuh ya itu. jangan menutupi itu demi universitas. Itu kan rada cocok jane sini. Ini udah gabung Mbak Rudianti. Halo Mbak. Iya sampun. Ini Bu, sampun Bu. Insya Allah sudah. Mohon maaf tadi karena di rumah kebetulan nyoba tethering ke laptop ternyata sinyalnya kurang kuat jadi malah keluar dari Zoom. Mohon maaf ini saya pakai handphone Pak. Oh iya, bisa menanyakan apapun ya. Iya, insya Allah siap Bu. Termasuk ditanya-tanyakan model Pak. Bisa Bu, dari handphone bisa masuk. Oh iya. Kita mulai ya Pak Lamin. Monggo ini. Mahasiswa juga sudah pada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Armin yang telah hadir selaku penguji pada ujian hari ini. Saya juga pada mahasiswa yang juga berpartisipasi dalam ujian terbuka terkait revisi Nurdianti. Jadi hari ini akan dilaksanakan ujian revisi tata nama saudara Nurdianti NIM K2317048. Sebelum memulai ujian ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan ujian pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa. Persilakan. Sebelumnya perlu saya sampaikan kepada saudara Nurdianti bahwa Anda kemarin di dalam menyusun karya levis Anda ini saya bimbing, namun bimbingan sudah berakhir. Artinya segala isi yang tertulis di dalam makalah levis maupun media basis sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda. Untuk mengawali ujian ini, saya persilakan saudara Nurdianti membacakan isi yang tersedia. Kemudian mungkin sekilas gambaran apa yang ada dari tayangan ini. Silakan. Ibu Rini, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk mengikuti ujian laboratorium fisika dari hasil produk revisi saya berupa media pembelajaran fisika berbasis Moodle pada materi gelombang bumi untuk siswa kelas 11 SMA MIPA. Dan hari ini akan saya presentasikan dan juga akan terkait dengan bagaimana kerja ataupun isi dari media pembelajaran saya. Untuk itu izin untuk share screen langsung saja atau bagaimana Ibu Rini? Iya, silakan. Ya, baik. Mohon maaf karena ini ada sedikit kendala tadi, jadi menggunakan piranti handphone saya. Apakah sudah muncul atau sudah tampil ya? Sudah. Sudah. Mungkin pada hari ini saya ingin berpresentasikan pada ujian levis nama saya Nurdianti NIM K2317048 dengan produk dari levis saya pembuatan media pembelajaran fisika berbasis Moodle pada materi gelombang bunyi kelas 11 SMA MIPA dengan pembimbing Guru Nurdianti. Hari ini akan saya paparkan terkait dari isi makalah dan juga media saya dari bab 1 hingga bab ke-5 dari pendahuluan, landasan teori, pembuatan medianya sehingga pada kesimpulan dan untuk mengawali ini saya akan menyampaikan latar belakang masalah di sini, yaitu pada adanya perubahan kurikulum dan kebijakan yang ada di Indonesia, terutama dalam hal ini
fisika yang awalnya dari kurikulum berbasis kompetensi atau KTSP dahulu, kemudian berubah menjadi kurikulum 2013 yang basisnya adalah student learning. Dan dengan adanya pandemi COVID pada tahun kemarin mengakibatkan pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka dan harus dilaksanakan secara daring. Akan tetapi yang masih menjadi beberapa catatan akan adanya pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu belum adanya persiapan terkait dengan dukungan program pembelajarannya. Dan dari sini kita terutama saya waktu tahun kemarin sewaktu PPL kebetulan sudah PPL secara daring, dan dari sekolah yang saya temui yaitu di SMA Islam Surakarta, di sana masih untuk persentase keaktifan siswa ketika mengikuti daring berdasarkan hasil wawancara dengan guru fisikanya baru sekitar 30%. Hal itu dikarenakan masih sifat dari daringnya itu bersifat pasif, jadi guru hanya menyampaikan materi melalui media seperti Zoom atau hanya di WhatsApp group, atau juga beberapa di materi tertentu sudah menggunakan MS atau Sway yang itu, tetapi basisnya masih by text, jadi belum ada inovasi pada materi pada media yang digunakan. Dan yang saya ambil di sini adalah materi gelombang bumi, di mana materi ini memiliki aspek yang beragam, tidak hanya berupa teks atau materi konsepnya saja, tetapi ada penggambaran dan juga terlebih lagi karena ini berkaitan dengan audio, yang itu jika menggunakan buku ataupun sarana tekstual itu kurang dapat merepresentasikan gelombang bumi tersebut. Dan di sini sehingga perlu dukungan perangkat secara daring yang perlu dikembangkan. Nah, saya menemukan atau saya mengikuti untuk memilih Moodle ini karena salah satu media yang mudah untuk dikelola, dan nanti akan dijelaskan terkait dengan isi dari Moodle tersebut. Ada banyak research dan activity yang bisa dikembangkan, sehingga dari latar belakang permasalahan pandemi COVID yang membutuhkan media pembelajaran secara daring dan juga melibatkan keaktifan siswa, maka saya ini membuat media pembelajaran berbasis Moodle. Identifikasi masalah ini dapat ditampilkan seperti ini, dan untuk pembatasan masalahnya yaitu pada setting media di sini menggunakan learning management system yaitu Moodle. Kemudian materi yang dibelajarkan adalah rumusan masalah yang saya ambil ada dua, yaitu bagaimana teknis penyusunan media pembelajaran fisika berbasis Moodle pada materi gelombang bumi, dan bagaimana kelayakan media pembelajaran fisika pada materi gelombang bumi. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan teknik penyusunan dan juga untuk menjelaskan kelayakan dari media pembelajaran yang saya buat. Manfaat yang dapat diperoleh atau diharapkan yaitu dapat memberikan penjelasan karakteristik media pembelajaran berbasis Moodle ini, kemudian menambah pengetahuan bagi saya sendiri terkait dengan bagaimana media yang baik untuk siswa dan juga untuk membaca materinya, serta memberikan fasilitas media pembelajaran kepada siswa yang dapat digunakan secara fleksibel dan juga dapat dilakukan di mana saja karena berbasis daring. Landasan teori yang saya ambil di sini, saya mengambil beberapa penjelasan di sini yang mungkin secara detailnya ada pada makalah yang saya share di grup, yaitu dari pembelajaran fisika itu sendiri untuk memperoleh pembelajaran yang lebih bermakna, dan juga dari fisika itu sendiri ilmu alam yang itu memerlukan fasilitas ataupun media untuk
dapat dibelajarkan kepada siswa, terlebih pada materi-materi yang memang sifatnya lebih abstrak. Kemudian media pembelajaran sendiri, media merupakan wadah yang digunakan untuk menjadi sarana antara seorang yang ingin memberikan pesan kepada penerima pesan. Dan di sini media ini juga memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi sebagai sendiri untuk memberikan kemudahan, beberapa manfaat dari media lainnya. Kemudian ada klasifikasinya, itu bisa digolongkan berdasarkan wujud media atau sifatnya, seperti ada media cetak, media elektronik, juga media gabungan dari hal tersebut. Kemudian LMS atau Learning Management System. LMS sendiri merupakan suatu sarana perangkat lunak yang biasanya digunakan untuk memberikan bantuan pembuatan kelas secara online berbasis website, yang mana dari LMS ini akan membantu dari pemberi materi, khususnya sebagai guru atau instruktur, untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswanya. Dan LMS yang saya gunakan di sini ada banyak LMS yang saya gunakan, yaitu pada LMS Moodle. Moodle itu merupakan suatu sarana yang sifatnya open source, jadi sifatnya gratis, dan pada Moodle ini terdapat banyak research dan activity yang dapat dimanfaatkan, dikelola oleh teacher untuk berlangsungnya pembelajaran. Dan ada beberapa keunggulan dan kelemahan Moodle sendiri, karena Moodle ini sifatnya open source dan juga gratis, sehingga siapa saja dapat mengelola Moodle ini dan bisa memanfaatkannya. Kemudian fitur-fitur yang ada di dalam Moodle ini cenderung lebih mudah dipahami, user friendly. Tapi juga ada kelemahannya, karena ini sudah sifatnya baku dari membuat aplikasinya, sehingga terkadang untuk teacher sendiri kurang dapat mengelola secara penuh gitu, ataupun masih terdapat batasan-batasan dalam mengelolanya. Kemudian untuk materi gelombang bunyi yang saya ambil di sini, dari mulai karakteristik gelombang bunyi, kemudian azas Doppler, fenomena dawai dan lupa organa, intensitas dan karakteristitas, serta penerapan gelombang bunyi. Yang biasanya materi-materi ini ada pada kelas 11 semester 2. Ya, untuk KD-nya sendiri sekitar KD yang biasanya ditampilkan pada pertengahan semester atau ke akhir semester. Pada pembuatan media ini, saya secara efektifnya saya bertempat di laboratorium Bengkel Prodi Pendidikan Fisika, dan juga di tempat asrama saya, tempat saya di UNS. Dan waktunya secara efektif terhitung mulai bimbingan pada media ini, karena sebelumnya saya sempat ada rencana untuk pembuatan modul, dulunya ada alat peraga, tetapi untuk media Moodle ini sendiri secara efektif dimulai bulan Juli hingga September 2021. Dan untuk penyusunan makalahnya pada bulan September. Kemudian alat bahan yang digunakan tentunya karena ini menggunakan elektronik, jadi seperangkat komputer ataupun handphone terhubung dengan internet. Dan juga ada beberapa aplikasi berhubung di sini, yaitu Microsoft Word 2016, kemudian Canva yang digunakan untuk mendesain beberapa tampilan dari Moodle ataupun gambar-gambar untuk animasi dari medianya. Dan juga ada Ensure untuk membuat video yang akan ditampilkan di media. Selain itu juga menggunakan Google Chrome yang digunakan tentunya untuk mengakses website yang saya gunakan. Dan yang terakhir yaitu literatur tentang materi gelombang bunyi SMA kelas 9. Dalam pembuatan media ini terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pembuatan, dan penyelesaian.
pada persiapan ini saya menyusun peta konsep, kemudian peta kompetensi yang kemudian dikonsultasikan kepada guru sebagai kemudian ada materi dan referensi. Selain itu pada tahap persiapan ini juga mempersiapkan media model itu sendiri yang akan saya buat, mulai dari awalnya membuat akun, membuat kelas terlebih dahulu, dan masuk ke tahap kedua yaitu tahap pembuatan. Pada tahap pembuatan ini memasukkan konten draft LKS dan juga media yang sudah saya buat tadi setelah mendapatkan ACC dan sudah direvisi dari pembimbing juga, sehingga tinggal menginputkan kepada media model. Dan setelah dimasukkan juga tentunya beberapa hal perlu disetting, karena di model ini sebetulnya memudahkan dalam hal settingnya, misalkan terkait dengan waktu tayangnya, kemudian untuk soal-soalnya sendiri bisa diatur untuk penilaiannya atau scoringnya, sehingga teacher lebih mudah untuk ketika mendapatkan jawaban-jawaban siswa sudah otomatis ternilai oleh modulnya. Dan laman yang saya gunakan yaitu laman belajarscience.unf.com yang merupakan laman dari BMM atau dari riset grupnya manajemen dan teknologi pembelajaran fisika. Ada Pak Amin, Pak Faid, dan dosen-dosen lain juga. Di situ saya mendapat fasilitas yang memudahkan saya untuk mengelola model secara bebas di situ saya sendiri. Dan tahap terakhir yaitu tahap penyelesaian, di mana saya melakukan validasi media pembelajaran yang dilakukan oleh ahli. Di sini ada ahli dari media dan juga ahli materi, yaitu dari pembimbing yang hasilnya kemudian dianalisis untuk mendapatkan nilai atau kelayakan dari media yang saya buat. Kemudian dasar dari penentuan penilaian ini berdasarkan sumbernya Anwar 2007 yang tampil untuk kategori penilaiannya dalam angket saya ada tadinya sudah dibagi dalam angket penilaian media dan juga angket penilaian materi, yang itu dikelompokkan untuk jumlahnya sendiri. Untuk butir soal pada materi itu ada 25 dan juga pada media ada 18, sehingga totalnya ada 43 butir soal yang nilai di mana di sini untuk menghitung men dan juga sebenarnya, dan ini kemudian di sini setelah dihitung berdasarkan pada ketentuan di awal bahwa men idealnya itu adalah setengah dari skor maksimum ditambah skor minimum ideal, kemudian ada simpangan baku idealnya itu 1/6, hingga diperoleh interval kriteria penilaian untuk media saya yaitu 81,25 dari nilainya itu sangat tinggi, dan juga seperti yang ditampilkan ke bawah ini. Kemudian untuk kriteria penilaian ahli medianya yaitu 58,5, tidak kurang dari nilai skornya lebih dari 58,5 artinya sangat baik, ataupun seperti yang ditentukan itu. Kemudian jika dibuat kriteria penilaian total dapat dihasilkan jika skor dari butir nilai yang saya peroleh itu lebih dari 139,75, maka dikategorikan sangat baik. Saya lanjutkan ke bagian hasil dan perubahan. Nah, untuk hasilnya sendiri, kemarin saya sudah share ataupun menampilkan di grup, dan teman-teman bisa langsung mengecek bagaimana medianya, bisa login dengan akun yang sudah saya
share menggunakan akun siswa atau juga bisa login sebagai tamu. Nah, di sini website Belajar Sains ini selain ada kelas saya, tentunya ada kelas-kelas dibuat oleh mahasiswa lain. Dan di sini pada kelas ini saya buat dan teman-teman bisa sambil monggo jika berkenan untuk melihat dan mampir ke kelas yang saya buat ini. Jadi untuk hasilnya mungkin nanti jika perlu dibuatkan saya akan dan masuk ke pembahasan. Setelah saya buat medianya, kemudian saya cermati memang dari Moodle ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri ada fitur aktivitas pembelajaran yang lebih interaktif, di mana di Moodle ini ada fitur H5P yang sebetulnya kalau awalnya itu belum ada pada media Moodle website yang saya ini buat itu belum ada. Kemudian saya install plugin H5P Interactive Content. Nah, di situ ada banyak sekali activity yang bisa dimanfaatkan untuk membuat konten interaktif. Interaktif di sini artinya ada interaksi antara siswa dengan siswa, bisa kemudian antara guru dengan siswa ataupun antara siswa dengan konten itu sendiri, sehingga tidak menjadi media yang monoton atau satu arah. Kemudian dapat dilakukan sebagai media pembelajaran mandiri oleh siswa. Ya, walaupun media itu juga perlu dampingan dari guru, tetapi pada dasarnya apabila siswa ini hendak belajar atau mulai untuk mengerjakan di media ini, mereka bisa melakukan secara mandiri. Terlebih sifatnya secara daring sehingga dapat dilakukan di mana saja. Kemudian kemudahan mengerjakan langsung kegiatan pembelajaran pada Moodle. Nah, yang menjadi kelebihan ini tadi saya menggunakan H5P Interactive Content yang di situ bisa disematkan atau semacam embed, sehingga apabila siswa ingin mengisi jawabannya pada LKS yang sudah tersedia di halaman Moodle itu, tinggal mengisikan jawabannya dan di situ akan langsung terput ataupun bisa dikirimkan ke teachernya dan akan muncul hasilnya. Selain itu juga yang keempat adalah penilaian belajar siswa secara otomatis oleh Moodle. Karena di Moodle ini di awal sudah disediakan berapa skor dari masing-masing soal ataupun kegiatan siswa, sehingga akan memudahkan guru ketika menghitung ataupun menilai hasil belajar siswa. Ketika siswa sudah mengisi jawabannya, maka akan terekam dalam media ini dan juga guru akan dapat melihat hasilnya. Dan selanjutnya yaitu masih ada kekurangan dari media ini. Tentunya jika yang menjadi kendala adalah koneksi, walaupun kata ini harus berbasis website online, sehingga perlu adanya koneksi internet yang stabil atau yang lancar ketika mengerjakan dari media ini. Dan juga di sini saya menuliskan kompleksitas media pada bagian tertentu. Artinya memang media ini sudah dibuat secara sederhana, tetapi untuk bagian tertentu yang saya mampu adalah bagian analisis matematis, misalkan pada mencari formula dari cepat lambat, formula intensitas dan taraf intensitas, ataupun formula untuk frekuensi alat-alat di gelombang bunyi, itu agak kompleks, sehingga untuk memudahkan saya tambahan file lembar kerjanya sehingga siswa bisa mengunduh, kemudian mengerjakan di Microsoft Word dan juga di-upload kembali di Moodle. Nah, itu hanya untuk bagian analisis matematis. Selain itu, bagian-bagian yang sifatnya konsep yang bisa dikerjakan langsung sudah bisa langsung oleh siswa di media tersebut. Nah, berikut hasil dari data validasi ahli. Tadi ada 25 butir dari materi dan juga ada 18 butir soal pada media yang jika dijumlahkan skornya yaitu 83 dan 62, sehingga kalau kita tadi merujuk pada kriteria penilaiannya total 145 ini lebih dari skornya lebih dari itu, sehingga jika dibandingkan dengan 100 dan
hasil yang validasi dari ahli tersebut juga hasilnya layak tanpa revisi untuk diujikan kepada siswa. Nah, sehingga ini kesimpulan secara menyeluruh untuk pembuatan media ini diawali dengan penyusunan, kemudian pada tahap pembuatan dan juga tahap penyelesaian berupa validasi. Dan juga untuk materi-materinya meliputi materi karakteristik gelombang bumi, efek Doppler, gawai, tipe organa, intensitas dan tara intensitas, dan juga penerapan gelombang bumi. Dan untuk kesimpulannya, hasil validasi yang diperoleh yaitu 145 dikategorikan sangat baik dan penilaian validator berdasarkan aspek yang telah ditentukan. Demikian untuk tambahannya, implikasi dan sarannya yang saya ini tentunya untuk penggunaan ini bisa dikembangkan lagi dan juga ketika diterapkan pada sekolah-sekolah akan berjalan. Dan juga dari media awal yang saya buat ini dapat menjadi dasar pengembangan media pembelajaran selanjutnya pada materi lain, dan itu juga untuk bisa dikembangkan juga di materi-materi sejenis dan juga bisa ditambahkan dalam misalnya untuk menggunakan pendidikan atau model pembelajaran yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran saya. Biasanya saya kembalikan lagi ke Bu Rina. Sudah tayangan makalah dari Pak Nuryanti. Waktu selanjutnya yaitu saatnya tanya jawab. Waktu pertama saya pada para mahasiswa yang hadir di forum ini. Silakan. Pertanyaan atau masukan dari mahasiswa. Sesuai SOP saya perlu mengingatkan untuk levis ini memang sifatnya ujiannya yaitu terbuka. Mahasiswa yang hadir di forum ini mestinya tidak cukup hadir saja, tetapi diharapkan juga memberikan pertanyaan, masukan, atau tanpa itu maaf tidak sah, itu ya Pak Karmen. Jadi mohon dibantu Mbak Mulyan agar memenuhi SOP ujian levis. Tidak ada yang raise hand. Ayo mahasiswa. Ada satu itu Bu, Mbak Mas Agung yang raise hand. Ya silakan Mas Agung. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya terkait media pembelajarannya tadi. Dalam penyusunannya itu apa saja kendala-kendala umum yang dialami dan bagaimana solusinya Mbak dan dari kendala tersebut. Kemudian ini saya bertanya gitu. Pertanyaan yang kedua ini model itu kan RFC ya Mbak. Nah, apakah jika digunakan oleh banyak pengguna, apakah rawan down ya Mbak? Soalnya kan kayak sepada aja kayak masih sering down. Kalau model ini bagaimana? Terima kasih. Langsung dijawab Mbak Mulyan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas. Jawab untuk kendala secara umum yang saya hadapi, lebih karena media Moodle ini walaupun dulu pada materi pada mata kuliah teknologi pembelajaran ataupun untuk penggunaan Moodle ini sudah dibahas, tetapi ketika mengelola Moodle ini tentunya harus banyak mengeksplorasi, dan karena di Moodle ini ada banyak activity and research yang bisa dikembangkan, jadi bagian di awal saya itu mengotak-atik dulu ini activity mana yang tepat untuk menjadi tayangan medianya saya. Misalkan ini bentuk pertanyaan di LKS saya berupa jawaban-jawaban yang rumpang, yang itu saya harus mencari di Moodle ini
PPT mana yang sesuai. Nah, setelah itu baru ditemukan ternyata ada fill in the blank pada H5P interaktif content yang itu bisa dimanfaatkan. Dan itu juga di awal-awal itu beberapa yang masih jadi gila adalah karena penyesuaian antara draft LKS yang saya buat yang basisnya adalah tekstual di Microsoft Word, kemudian ketika memasukkan di ini itu ada beberapa yang kurang sesuai gitu. Misalkan tadinya kalau misalkan di Word kita mau menuliskan rumus-rumus formula itu mudah gitu, sudah banyak pilihan, tetapi jika di Word sendiri ada, tetapi memang settingannya agak sedikit kompleks gitu untuk penulis rumus-rumusnya, sehingga beberapa ada yang bisa saya tuliskan rumusnya secara langsung, ada yang misalkan memang formulanya itu begitu panjang, saya ambil capture atau gambar dari formulanya baru ditambahkan atau disisipkan pada model itu. Selain itu, nah kemarin juga baru ketika ada teman yang mengecek juga ternyata ada pada video tertentu yang itu tidak muncul di perangkat milik teman-teman yang membuka itu. Jadi tulisannya, keterangannya video tidak temukan. Nah, setelah saya coba cek lagi, kemungkinannya karena beberapa video itu ada yang saya embed dari YouTube. Nah, dari channel ataupun akun yang saya ambil itu ternyata sudah atau sifatnya sudah di private, sehingga ketika saya sisipkan di ini tidak tayang. Nah, tetapi karena saya sudah ada videonya, saya upload ulang dengan upload secara langsung di Moodle-nya tanpa menyisipkan dari YouTube atau dari link manapun. Itu kurang lebih tiga yang menjadi kendala di awal. Kemudian untuk yang kedua terkait dengan Moodle yang memang sekali basisnya hampir sama seperti pada tapi itu saya sempat mengikuti yang P2M-nya riset grupnya manajemen dan teknologi pembelajaran. Di sini kalau misalkan untuk websitenya yang digunakan untuk SMA, biasanya pada ukuran SMA itu masih cukup terjangkau gitu. Jadi, kalau mungkin dibandingkan dengan SADA yang diakses oleh mahasiswa ribuan gitu kan terlalu banyak sehingga dan untuk perluasan ataupun mungkin memang diperlukan kapasitas yang cukup besar agar ketika diakses oleh banyak siswa langsung itu tidak seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jawab. Apakah ada feedback dari Baik, terima kasih Mbak. Ya. Oke, lanjut mahasiswa. Mbak Mila, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, Mbak Yayan, saya melihat di makalah itu kan tidak tercantum latar pendekatan pembelajarannya. Apakah ada pendekatan khusus yang digunakan pada medianya atau tidak gitu? Kalau ada, mungkin bisa ditunjukkan bagian yang mana. Terima kasih. Baik, langsung jawab ini. Yang saya gunakan memang saya tidak langsung tuliskan itu, karena pendekatan di sini saya dipersif untuk corak tayangannya saja. Yang digunakan lebih mengarah ke pendekatan saintifik, di mana diawali itu apabila dilihat lagi pada media ataupun kegiatan pembelajaran dari media itu diawali dengan fenomena yang bisa kita lihat dan juga fenomena tersebut dari ataupun animasi ataupun gambar. Dan setelah itu ada penanya memang tidak secara langsung seperti memberikan pertanyaan, tetapi dari
analisis yang saya buat di LKS-nya atau di kegiatan pembelajarannya itu sudah mengarah pada susunan di bagian menganalisa dan juga pada bagian akhirnya yaitu menarik kesimpulan gitu yang hasil analisis konsep yang siswa itu sudah lakukan kemudian disimpulkan. Kurang lebih seperti itu Mbak untuk latar pendekatan yang saya gunakan, yaitu pendekatan saintifiknya. Apakah sudah masih kurang? Mungkin akan lebih baik kalau Mbak Nurdianti menayangkan medianya, menunjukkan bahwa inilah tayangan yang mengindikasikan ini tahapan menanya, mengamati, dan seterusnya. Baik, Bu Rini. Saya akan sambil membuka website belajar sainsnya. Mungkin jika teman-teman juga sambil mau membuka silakan atau saya share screen. Apakah sudah tampil untuk websitenya? Udah. Ambil untuk yang kegiatan pembelajaran pertama di sini kegiatan pembelajaran 1 ini ada beberapa tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama ini adalah mengamati dari video yang sudah ditayangkan di sini, video tentang petikan senar gitar. Ini kan ketika siswa memutar video ini kemudian mengamati. Nah, dari video ini juga nantinya akan terlihat sebetulnya saya bisa mendengar bunyi asalnya dari mana gitu, atau ketika gitar ini dipetik mengapa bisa kemudian merambatkan bunyi. Nah, dari kemudian ini siswa memberikan asumsi terlebih dulu tentang awal. Nah, gejala apa yang terjadi pada saat gitar itu dipetik gitu. Kemudian, nah ini yang tadi juga sempat saya maksudkan terkait dengan ini bisa dikerjakan secara langsung di sini sehingga memudahkan siswa, tidak harus semuanya mengunduh LKS yang kemudian diisikan di Word, tetapi bisa langsung di sini kemudian langsung dicek. Dan juga ini kemudian bagian analisisnya di sini, bagian yang rumpang ini bisa langsung diisikan oleh siswa. Jadi setelah siswa mengamati, siswa mulai dari gambaran tadi menganalisis apakah bunyi itu berasal dari benda yang apa. Misalkan karena tadi kasusnya adalah dari gitar, itu kan untuk gitar itu ketika dipetik dia akan bergetar gitu. Jadi bisa langsung diisi di sini. Nah, kemudian analisis dan analisis berikutnya gitu. Dan ini juga bisa misalkan dicek ini bisa langsung kelihatan apakah benar atau salah gitu yang sudah diisikan, dan akan langsung terekam di akun dari teacher juga. Nah, kemudian ini ada informasi tambahan yang itu mengarahkan kepada kesimpulan, tetapi kesimpulannya pada dasarnya diambil sendiri, ditarik sendiri oleh siswa gitu, sehingga ini bagian kesimpulan. Memang untuk pendekatan saintifiknya tidak 5 tahapan secara tersurat ditampilkan di sini, tetapi secara tersirat itu sudah menunjukkan gitu ya. Saya sudah menunjukkan dari latar pendekatan saintifik tersebut. Apakah sudah cukup atau mungkin perlu bagian lainnya juga? Kok sampai lembar-lembar gitu ya? Dapat dipahami Mbak Mila? Iya. Iya, Bu. Iya. Terima kasih, Mbak Yin. Ya, lanjut. Satu mahasiswa lagi sebelum ke Pak Kanin.
Mbak Nurdianti. Ya, silakan Mas Dimas. Ya, terima kasih Bu Lini. Saya hanya ingin menanyakan, tadi kan saya juga sudah melihat Apa? modelnya ya. Live feed? Itu kemudian pada presentasinya Mbak Yayan tadi, Mbak Yayan bilang ada interaksi antara siswa, guru. Tapi saya lihat tidak ada wadah buat siswa diskusi. Apakah model ini belum? Bagian yang terdapat interaksi antara siswa dengan guru. Nah, memang untuk di kegiatan pembelajarannya tidak secara langsung di sini ditampilkan untuk interaksinya antara siswa dengan guru. Tetapi hal itu bisa dilihat pada bagian Minum dulu Mbak Nurdianti. Minum dulu silakan. Mengerikan, ya Allah. Bos, kamu kenal Mbak Nurdianti nggak? Kenal? Mbak Nurdianti? Kenal? Angkatan berapa? Wah. Baik, izin melanjutkan. Pada bagian evaluasi pembelajaran ini terdapat bagian diskusi pembelajaran gelombang bumi dan juga ruang obrolan antara siswa dengan guru. Nah, untuk interaksi siswa dan juga siswa dengan guru bisa langsung ada di sini dengan siswa itu mulai menambahkan topik diskusi ataupun penjelasan materi atau juga pertanyaan yang ingin disampaikan di forum tersebut. Dan karena saya tuliskan di bagian akhir karena agar satu tampilan konsep dari gelombang bumi ini sudah tuntas, itu sudah selesai, sehingga bisa pada bagian akhir ini siswa bisa memberikan tanggapan gitu antara siswa dengan siswa ataupun siswa dengan guru. Dan selain ini tadi juga ada bagian ruang obrolan di mana siswa bisa berinteraksi secara langsung dengan guru dengan memulai obrolan atau di laman ini. Selain itu, sebetulnya kalau untuk pada kegiatan pembelajarannya, di kegiatan pembelajaran itu siswa juga bisa memberikan interaksi awal gitu. Misalkan dari informasi umum ini, di informasi umum ini itu terdapat bagian untuk nantinya kayak sifatnya lebih ke forum gitu, jadi siswa bisa memberikan tanggapan. Ataupun pada misalkan materi di sini, misalkan ketika siswa memberikan tugas atau mengumpulkan tugas, itu siswa juga bisa memberikan komen, submission komen di sini, yang itu akan bisa langsung terhubung dengan guru untuk menanyakan misalkan pada tugas yang diberikan ataupun analisis konsepnya itu mungkin ada kendala atau kesulitan, bisa diberikan pada komen tersebut. Mungkin kurang lebih seperti itu dari di media saya, Mas Dimas. Apakah ada yang ingin mungkin ada
yang kurang jelas atau perlu ditambahkan? Iya, sudah jelas. Terima kasih Mbak Yayan. Ya, sama-sama Mas Dimas. Ya, oke. 3 mahasiswa dulu ya, maaf. Waktu selanjutnya kami aturkan pada Pak Karmi. Pak Karmi. Ya, Bu, Monggo, Pak siap. Karmi. Baik, terima kasih pada Bu Rini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Mbak Yayan, Mbak Nurdianti yang sudah sampai di tahap ini ya. Tahap ujian seminar LEVIS yang ini merupakan tahap terakhir untuk pekerjaan LEVIS, dan ini merupakan mungkin 1 atau 2 kali ujian saya ya untuk model baru LEVIS yang diseminarkan. Saya mengapresiasi dari kerja Mbak Yayan yang cukup bagus menurut saya ya, dari setiap kontennya, setiap langkah-langkahnya sudah terisi baik. Meskipun LMS itu kan tidak 1-2 bulan bisa selesai ya, saya kira Nurdianti bisa melanjutkan lebih sempurna lagi. Nah, di sana sini masih ada bolong-bolong, itu menurut saya wajar nanti untuk bisa dilengkapi. Tapi saya secara pribadi sudah memberikan apresiasi yang cukup bagus untuk pekerjaan ini ya, apalagi ini bisa dilanjutkan lebih kompleks lagi nanti Mbak Nurdianti ya. Ini kan belum semua fitur bisa dimanfaatkan atau digunakan. Ini fitur-fitur umum dulu yang sudah dipakai oleh Mbak Yayan sudah cukup bagus ya, sudah cukup relatif kompleks ya. Artinya meskipun tidak semuanya bisa digunakan atau dimanfaatkan, tapi setidaknya ini untuk pembelajaran anak-anak SMA sudah cukup baik dan modal dengan modal ini. Modal ya. Dengan modal ini itu ya yang sudah relatif bagus ya, untuk mengemas menjadi pembelajaran. Yang pertama, saya ke model dulu ya Mbak ya, karena sudah terlanjur dibuka ya. Ya ada beberapa istilah, tapi istilah itu nggak penting banget, cuma perlu disosialisasikan kepada masyarakat, kepada siswa tentang istilah rumpang ya. Rumpang itu kan bahasa yang mungkin belum sangat dikenal oleh banyak, tapi itu sudah bagian dari istilah dalam bahasa Indonesia ya, serapan yang diterima dalam bahasa Indonesia. Kan tidak semua siswa tahu rumpang itu apa gitu. Ternyata rumpang itu adalah kekosongan atau yang belum lengkap gitu ya, rumpang istilahnya. Kalau di dalam buku pada umumnya kan istilah titik-titik berikut gitu kan, di tempatnya yang kosong. Ya, tapi nggak apa-apa, itu istilah yang memang diperkenalkan dan dibolehkan gitu dalam bahasa Indonesia. Itu serapan dari bahasa mana saya kurang tahu, tapi itu sudah dipakai dalam bahasa Indonesia, dibolehkan. Nanti dikasih keterangan gitu ya, rumpang itu dalam kurung apa gitu. Iya Pak. Biar tahu. Itu satu. Saya tadi juga buka-buka Mbak di media ini ya, yang saya mulai dari peta kompetensi ya. Peta kompetensi itu boleh enggak coba ditayangkan ya, cara bacanya bagaimana untuk kegiatan. Kalau peta kompetensi kan semua ya Mbak ya, semua materi. Coba dibuka Mbak. Cara bacanya gimana gitu. Ke modelnya lagi. Ya, peta kompetensi dulu, oke. Ini untuk tampilan peta kompetensi Ya, kan bawah terus ke bawah. KI ya, betul. Bukan yang ya Pak. Ya, KD coba KD. KD itu ada 3, 4 itu 3 berapa itu Mbak? Kalau dalam kurikulum 3 berapa itu? Di silabus itu 3.11. 3.11. Akan sangat bagus menurut saya kalau penomorannya sudah dengan 3.11, sehingga guru kalau menggunakan guru kan langsung bisa memaknai
meskipun belum membaca di dalam gambarnya ya peta kompetensinya. Kemudian 4-nya juga mestinya 411 ya Mbak ya. Nggih. Oke. Coba di bawah. Bagaimana membaca peta ini Mbak? Baiklah, untuk pembacaan di bagian ini diawali dengan konsep prasyaratnya. Jadi kita membacanya dari bawah menuju atas gitu. Pada bagian bawah konsep prasyarat ini diawali karena materi gelombang bunyi itu sebelumnya sudah ada materi pendahuluan, yaitu ada gelombang mekanik yang sudah menjelaskan tentang dasar-dasar gelombang. Nah, yang perlu dipahami juga siswa sudah memahami besaran-besaran fisik pada gelombang seperti periode, frekuensi, panjang gelombang, dan juga fase. Nah, kemudian melanjutkan pada ini, bagian atasnya lagi, ini saya bagi menjadi 5 kelompok indikator. Jadi, dari 1 KD, sebetulnya kalau KD pada silabus aslinya memang KD gelombang bunyi dan jadi 1 dengan KD gelombang cahaya. Tetapi pada pengerjaan ini memang difokuskan pada gelombang bunyinya karena untuk materi gelombang bunyi sendiri sudah cukup banyak dan kompleks. Jadi KI1 ini artinya kelompok indikator 1 yang terdiri dari 4 indikator. Indikator-indikator ini dibuat berdasarkan standar kemampuan siswa gitu terkait dengan kemampuan kognitif dari C3 hingga mungkin C rata-rata di sini C4 gitu, C3 C4. Nah, jadi dari menjelaskan kemudian mendeskripsikan yang memang disesuaikan dari materi yang ada pada materi gelombang bunyi ini gitu. Jadi kelompok indikator 1 ini berdasarkan pada materinya yaitu karakteristik gelombang bunyi, ada bagaimana terjadinya proses, kemudian macam-macam dan juga klasifikasi gelombang bunyi serta formulasi cepat tambah gelombang bunyi. Kemudian naik lagi ke atasnya yaitu ke KI2 menjelaskan asas efek Doppler pada bunyi dan juga persamaan efek Doppler. Ini menjadi 1 kelompok indikator. Kemudian di bagian kelompok indikator ketiga itu ada 6 indikator yang dasarnya ini pada 3 bagian alat atau fenomena yang sering ditampilkan pada gelombang bunyi, yaitu ada pada dawai, pipa organa terbuka dan juga pipa organa tertutup. Lanjut ke atasnya lagi yaitu ada KI4 itu untuk pada konsep intensitas dan taraf intensitas. Dan untuk kelompok indikator terakhir kelima itu menerapkan konsep gelombang bunyi pada mengukur kedalaman laut dan juga mendeteksi retak logam. Dan ini dari kelima kelompok indikator ini berdasarkan pada KD 3 minum air Biasa. panas Mbak. Iya. boleh meninggalkan tempat dulu kalau mau ambil air panas. Ya, minum Sudah air siap, putih kan? hangat, Mbak. Terus ya, air putih hangat. Ya, Jangan yang manis. manis sama keselak-selak. Air putih hangat. Wonosobo musim hujan ini masalahnya, jadi dingin, panas, dingin. Purbalingga, Pak. Kita cari jeruk nipis sudah apa nih? Kemarin sudah berobat tapi belum hilang-hilang juga satunya. Udah lama toh sakitnya? Dari hari Jumat kemarin. Kebetulan kalau minggu lalu tuh saya di Solo, sempat pulang dulu karena sudah selesai pengen pulang dulu. Malahan kemudian qadarullah ini agak sakit jadi belum jadi berangkat ke Solo lagi. Oh, maunya ujian di Solo gitu ya maunya? Iya, tadi rencananya di Solo atau sekalian di kampus gitu, tapi ya sudah. Oke. Ya, saya kira saya ngomong dulu biar kamu istirahat ngomongnya ya. Saya beri masukan. Saya beri masukan yang pertama, saya tadi sempat kaget ada KI sampai KI 5 itu KI apa gitu. Di kurikulum yang baru ini kan KI-nya sampai 4 ya.
ternyata itu singkatan kelompok indikator ya. Nah, nanti ditulis saja Mbak kelompok indikator di itu atau diberi keterangan karena di atasnya ada KI itu kan. Ada KI, KD, tiba-tiba KI 5 gitu kan bingung saya ini KI 5 itu KI yang mana gitu. Nah, kalau Bu Rini sudah membimbing kan tidak bingung lah, saya kan yang bingung nih. KI. Tulis saja nanti kelompok ya, kelompok indikator. Nah, gitu. Hasil pekerti saya. Jadi, kelompok indikator 5, kelompok indikator 4 dan seterusnya. Oke, bagus sebenarnya memang ya harus begitu. Kelompok indikatornya itu didasarkan pada apakah kemampuan kognitifnya dari taksonomi Bloom atau yang lainnya. Tadi sepertinya kok dasarnya tidak sama gitu. Yang pertama itu yang paling bawah tadi kan dasarnya taksonomi Bloom itu. Tapi di atas dasarnya tentang aplikasi. Aplikasi itu kalau taksonomi Bloom kira-kira apa ya? Yang di C berapa ya? Yang kalau nggak salah di C di KI 4 34 ya, 3 ya. Meskipun penerapan ini kan sebenarnya C tinggi, Pak. Oke. Ya. Tapi oke lah, saya tidak mempermasalahkan. Artinya itu nanti selama konsisten saja itu bagus ya. Untuk membuat kelompok indikator yang itu nanti akan memudahkan kita membuat alat ukurnya. Kan Bu ya? Ini sangat memudahkan guru maupun penyusun LMS ini memudahkan untuk mengukur indikator ini karena berada di apa namanya di aras yang sama ya, di aras yang sama di kelompok yang sama. Oke, gitu kira-kira ya Mbak. Nanti ditulis saja KI-nya itu bukan KI tapi kelompok indikator gitu, biar mudah dibaca. Oke, saya sepakat selama nanti diganti, dilengkapi. Kemudian Mbak Nurdiani banyak apa itu ngopeni ayam ya. Ntar kalau saya kesana dibeli aktiviti ya, jagone pamit gitu. Iya. Ayamnya klura-klura. Pada ikutan nunggu aku teko iki beleh nanti ya. Nyemangati sing duwe lagi ujian. iya. Itu ikut ujian. Yang peta konsep Mbak, peta konsep. Oh iya. Tadi masukan saya dicatat ya, menuliskan KD tadi dikasihkan KD 311 dan 411 itu ya Mbak ya. Iya Pak. Tadi yang di yang kompetensi, terus KI-nya dipanjangkan aja atau diberi keterangan juga boleh karena di atasnya ada KI jadi supaya tidak double istilah. Oke. Iya, baik Pak. Ini saya juga memberi masukan saya konsep itu kan yang di kotak itu ya ada karakteristik gelombang longitudinal, perambatan gelombang, gejala bunyi dan seterusnya itu ya. Itu adalah konsepnya kan. Jadi semua yang di kotak itu konsep ya Pak ya? Iya Pak. Ya, yang mestinya yang keterangan berarti di luar kotak ya, di garis-garisnya itu. Iya. Betul ya? Nah kalau klasifikasi itu konsep atau bukan ya? Bukan Pak. Harus itu maksudnya keterangan gitu. Klasifikasi itu adalah keterangan dari konsep-konsep yang di bawahnya. Jadi misalnya karakteristik gelombang longitudinal itu diklasifikasi menjadi infrasonik, ultrasonik dan seterusnya gitu kan? Iya Pak. Ya. Kalau cepat lambat gelombang, ya itu konsep fluida, konsep padat, konsep gas, konsep ya. Efek Doppler juga konsep, Dawei juga konsep, betul ya. Kemudian pengamat diam, pengamat bergerak, sumber bunyi bergerak diam itu kira-kira konsep atau bukan ya? Kalau dari situ menurut saya konsep Pak, karena di situ akan diformulasikan dalam besaran efek Doppler, formula efek Dopplernya Pak. Itu yang konsep menurut saya kecepatannya, bukan
pengamatnya itu diam atau bergerak. Dan Oh, konsep itu kecepatan siapa? Kecepatan pengamat. Kecepatan siapa? Kecepatan sumber bunyi gitu kan. Nah itu Iya. kecepatannya konsep. Kemudian negatif positif menjauh mendekat itu kan konsep kecepatannya. Tetapi pengamatnya ini kan kita tidak sedang bicara tentang pengamatnya itu, pengamatnya bukan pengamatnya, tapi kan gerakannya kan yang kita inginkan itu kan gerakannya. Maka kondisi relatif ini betul, relatif itu betul, relatif itu penghubungnya yes, tetapi relatif penghubung itu kan berarti kecepatan, bukan pengamatnya. Jadi bergeraknya ini bukan pengamat menurut saya ya. Bergeraknya itu kecepatannya menjauhi atau mendekati itu konsepnya. Nah, maka kalau penjenengan mau menjelaskan tentang efek Doppler dengan rumusan di atasnya itu kecepatannya aja nanti diuraikan. Kecepatan, ya kecepatan, fokusnya kecepatan, konsepnya kecepatan, bukan pengamat. Menurut saya begitu. Jadi bahwa penjelasannya ketika pengamat mendekati, pengamat dia, maka V-nya begini itu, ya itu penjelasannya. Tetapi kan konsep itu berasal dari efek Doppler di atasnya kan. Di atasnya itu kan tidak ada pengamat di sana kan. Namanya kecepatan pengamat kan. Nah, itu. Jadi kecepatan pengamat yang menjadi apa itu konsepnya. Kecepatan pengamat yang diam. Maka nanti gimana dimasukkan rumus efek Doppler itu. Itu, Pak. Menurut saya nanti bisa juga nanti Bu Rini bisa memberikan pandangan yang berbeda ya. Itu, nah kemudian jarang apa ya? Idealis sekali ya. Di sebelah kanannya itu ada terbuka tertutup. Terbuka tertutup ada kelengkapannya. Yang terbuka itu Ya kan pernah kita bikin model pintu atau piring atau apa. Kan pernah sama tidak punya makna kalau itu tidak ada pernah bikin apanya model. gitu. Kecuali kalau pipa organa terbuka itu konsep, betul nggak? Dan di atasnya kan ada Pak, ya di atasnya itu sudah konsep lain lagi itu, konsep pipa organa gitu. Nanti konsep pipa organa terbuka, konsep pipa organa tertutup itu mestinya lengkap. Dan tertutup saja terbuka itu nanti apanya? Karena konsep terbuka untuk organa dengan konsep terbuka untuk itu kan beda. Kira? Ya enggak Mbak? baik. Ya. Oke, Pak. Nah, kota itu butuh satu konsep. Nah, yang terbuka terbukanya pintu dengan terbukanya pipa organa berbeda. Gitu ya. Maksudnya ada kata-kata pipa organa. Itu di keterangannya mungkin, tapi apa perlu dituliskan dalam kotaknya ya, Pak? Bagusnya begitu karena itu karena kotak itu harus konsep loh. Kotak bukan keterangan loh ya. Anjir. Ya, konsep kan justru pipa organanya. Kamu kok YouTube? Ya, Kamu kok terbuka itu kan keterangannya. kasih YouTube? Nah, balik gimana? Ya apa ada video Jadi pipa organ ini konsep. Nah, pipa organa, nah macamnya atau keadaannya itu pipa organa terbuka, pipa organa tertutup. Kata nggih? Iya, Pak, baik, Pak. Ya, kemudian intensitas, setelah intensitas oke. Mengukur itu kegiatan ya, mendeteksi kegiatan. Konsepnya apa dalam fisika itu? Kedalaman laut itu konsep. Iya. Konsepnya kedalaman laut, diukur dari mana dan sebagainya. Mungkin nanti penerapan itu sudah oke kan itu ya. Penerapan itu ada beberapa 1, 2, 3 yaitu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, kedalaman lautnya itu yang konsep. Karena mengukur kedalaman laut kan tidak hanya dengan menggunakan gelombang bunyi. Bisa gelombang yang lain kan? Kan konsepnya kedalaman laut. Ya. Kemudian letak logam itu kan juga kedalamannya ya. Itu yang diukur apanya? Kalau letak logam itu apanya? Retaknya, Pak. Ya, retaknya juga itu apanya? kedalaman. Jumlahnya atau kedalamannya atau apanya?
kedalamannya. kedalaman retakannya itu. Iya, dan juga posisi retakannya itu misalkan apakah mendatar, melintang gitu di grafiknya akan terlihat gitu kalau saya lihat dari hasil pembacaan alatnya. Pimpinan sidang. Posisi retakannya. Oke, ya bisa. Jadi itu nanti kalau gelombang bunyi diletakkan logam bisa ya terdeteksi bentuk retakannya. Saya aja mungkin yang belum tahu ya. Karena gelombang bunyi itu sepertinya agak susah di logam, tapi mungkin saja ya saya belum pernah mempelajarinya untuk yang letak logam. Oke, itu aja masukan saya, Mbak, yang di peta konsep. Iya, baik. Oke, overall untuk yang media saya sudah sudah mengapresiasi Pak. Nanti kemudian tadi ada pertanyaan dari Dimas tadi, itu kalau di awal-awal nggak kelihatan ya di mana letak ininya, diskusinya di mana dan seterusnya. Itu saya kira tidak harus ditentukan di awal, karena itu tujuannya Yayan benar di belakang supaya ojo urung moco kabeh wis takok gitu kan, nggak benar juga gitu kan. Makanya betul meletakkan di belakang itu saya setuju. Jadi ben moco ikut kegiatan dulu baru kemudian bertanya dan diskusi. Itu tujuan Anda sangat bagus ya, sangat mendidik. Takok engko wae lan wis kabeh diwaca, moco urung kabeh wis takok-takok itu kan bukan cara yang bagus. Tetapi kalau diskusinya itu di setiap event, di setiap activity, yes, saya minta Mbak yang tadi kan juga begitu ya, di setiap activity selesai ada diskusi ya, betul ya Mbak? Tidak ngumpul di belakang semua ya. Saya belum buka seluruhnya loh Mbak ya. Dibuka dulu itu mikrofonnya tutup. Ini bisa Pak, misalkan pada di kegiatan pembelajarannya mau menambahkan komen itu bisa. Oke, tadi belum ya? Bisa. Saya ini menampilkannya di bagian assignment-nya untuk pengumpulan tugas, misalkan waktu pengiriman tugas bisa diberi komentar ataupun mungkin ada pertanyaan atau komentar tanggapan dari siswa. Oh, di akhir setiap kegiatan pembelajaran ya? Iya. Oke. Sepenting ada tempat itu ya, ada tempat untuk menyampaikan sesuatu dari siswa kepada guru atau sebaliknya di akhir setiap kegiatan. Karena kalau ngumpul di belakang semua nanti menjadi sangat menumpuk ya, karena konsepnya nanti tidak satu konsep. Kalau satu konsep kegiatan pembelajaran ada semacam ya umpan balik atau apa, oke lagi seterusnya. Oke, itu kemudian saya masuk di laporan penelitiannya ya. Kalau di ininya sudah oke lah Mbak, menurut saya ya. Meskipun saya masih melihat beberapa yang bisa disempurnakan untuk produknya, tapi tidak harus hari ini. Saya sudah menganggap itu untuk Anda S1 sudah cukup baik. Saya akan teruskan di laporannya. Yang pertama, setelah Mbak Yayan menampilkan latar belakang, saya setuju juga latar belakang sudah saya baca dengan cepat, insya Allah sudah ada observasi dan seterusnya, itu yang paling fokus ya, observasi dan wawancara dengan guru, kemudian itu mendasari Anda untuk membuat produk yang menyusun LMS ini. Itu harus nyambung ya antara hasil wawancara dengan solusi yang Anda tawarkan, yaitu LMS. Saya belum mencermati di belakang berkaitan dengan hasil wawancara dan observasi saya nggak tahu apakah ada lampiran atau tidak. Tapi saya menangkap di alinea kedua dari terakhir itu menunjukkan bahwa Yayan sudah melakukan analisis kebutuhan ya, need assessment lah itu ketika orang ingin membuat sesuatu.
Nah, hanya yang belum dijelaskan itu media yang ada di lapangan itu seperti apa di SMA Al-Islam 1 Surakarta yang dipakai oleh guru. Islam. Yang di sini yang dijelaskan hanya guru selama ini pakai apa gitu ya, pakai apa. Nah, itu kemudian kelebihan kekurangannya sehingga Anda berniat membuat media yang baru ini apa Mbak, kira-kira Mbak, yang ingin diselesaikan? Ya, baik Pak, mohon maaf untuk meluruskan, sekolahnya itu SMA Islam 1 ya Pak. Oh, bukan Al-Islam ya, Islam Gading ya ini ya? Iya betul Pak. Islam Gading pinggir kali itu ya? Iya Pak. Ya, di SMA Islam 1 untuk yang digunakan itu menggunakan MSY, Microsoft Sway, masalah. Tampilannya seperti website tetapi hanya menampilkan materi Pak, menampilkan materi yang sifatnya. Gurunya siapa, Pak Mokhtarom? Iya Pak. Mokhtarom ya. Iya. Oke, terus? Itu. Kemudian di situ tidak ada interaksi tetapi hanya bisa satu arah, jadi siswa membaca dari teksnya ataupun melihat dari tayangan, mungkin ada sedikit video biasanya. Selain itu juga yang digunakan itu menggunakan WhatsApp dan juga menggunakan Google Classroom. Dan ketika di Classroom itu juga sebatas menyampaikan file PDF atau PPT materi saja. Sehingga memang perlu adanya, dan dari situ juga kan tidak bisa terekam gitu untuk aktivitas belajarnya siswa, apakah mereka mengakses media tersebut atau tidak, atau juga mereka benar-benar belajar atau tidak. Kalau saya lihat lagi ketika menggunakan media pembelajaran berbasis Moodle ini, itu akan terekam atau terdeteksi gitu seberapa lama siswa mengakses Moodle ini, gitu, media ini, dan juga itu bisa menjadi indikator keaktifan siswa ini sering membuka Moodle-nya gitu. Seberapa lama online-nya itu akan terlihat jika di Moodle. Nah, itu diberikan di sini Mbak. Jadi kelebihan dari Moodle yang Anda susun, yang Anda kembangkan itu dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kelas ini, yang dengan Google Classroom, WhatsApp Group, dan Microsoft Sway itu ternyata belum bisa memberikan input kepada guru yang tadi Anda sebutkan itu. Nah, nampaknya perlu diberikan di sini sehingga ada alasan bagi Anda untuk membuat di alinea terakhir itu bahwa Moodle perlu dibuat dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah di atasnya, gitu ya. Tapi kerangka berpikirnya oke, begitu mestinya. Jadi observasinya begini, guru kesulitan untuk ini kayak gitu kan. Tidak tahu apakah siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, itu nggak tercatat dengan baik kecuali guru ngitung satu persatu siapa yang aktif gitu kan. Kan susah banget gitu, memudahkan guru untuk bisa akses siapa yang mengakses pada model yang dimaksud. Di sini juga diterangkan itu hanya 30% siswa yang tingkat keikutsertaannya gitu. Nah, itu ngitungnya kalau sudah terhitung 30%, solusinya apa ya? Apakah dengan model itu terjamin atau menjamin bahwa siswa akan mengikuti? Atau ada semacam apa, Mbak Yayan? Bisa. Kalau dengan adanya Moodle ini sebenarnya kan diharapkan setidaknya dari awal siswa itu mengakses gitu, terlibatnya mungkin yang tadinya sama sekali tidak terlibat dalam, tidak membuka, tidak mengakses media yang sudah diberikan, itu dengan adanya Moodle paling nggak paling awal itu mereka login masuk ke medianya gitu, sehingga sedikit mungkin melihat tayangannya gitu. Atau bagi mereka yang sudah memang aktif 30% itu, mereka memang terlibat secara berpartisipasi dalam pengerjaannya, dalam pengumpulan analisisnya. Kayaknya aku juga bakal pindah deh, nggak kuat soalnya. Nggak menggunakan media yang lama aja dia nggak aktif kok.
Nanti media yang baru jangan-jangan juga nggak aktif lagi. Yang menjamin apa Pak, kira-kira? Bisa yakin nggak kamu nggak? Misalnya gini, misalnya dengan menggunakan Moodle itu siswa nanti akan dapat keuntungan finansial misalnya gitu kan. Nah, itu kan menjanjikan. Nah, Google Classroom aja nggak diakses kok. Atau misalnya Microsoft Suite aja yang dia pakai guru itu nggak diakses hanya 30% anak. Jangan-jangan nanti dengan Moodle juga yang sama. Itu Gitu. buat motivasi siswa. Yang menarik apa kira-kira? Mungkin ini juga perlu bantuan mungkin dari guru yang membimbing itu dari awal sudah diarahkan diberi gambaran bahwa di Moodle ini sifatnya nanti kalian bisa mengeksplor lebih jauh bagaimana medianya, kemudian bisa melihat fenomena-fenomenanya juga cukup relevan dengan kehidupan sehari-hari, dan terlebih karena ini kan gelombang bunyi, beberapa saya tampilkan fenomenanya bentuknya lagu atau instrumen musik kayak gitu, Bisa dipakai. jadi bisa menikmati gitu sajian dari medianya. Nah, itu dia. Itu kenapa nggak kamu sampaikan di sini? 14 ya? Kamu sampaikan di situ keunggulan punya kamu itu kamu sampaikan di sini di sebelum masuk di putusan ya, memutuskan Anda akan membuat LMS berbasis Moodle. Nah, itu sepertinya menjadi penting ya, karena Gimana ya? latar belakang itu fungsinya. Anda punya latar belakang apa, akan dipilih solusi dosen apa. aja tuh emang nggak bisa Nah, yang semuanya. keterlibatan siswa yang sangat sedikit itu akan diselesaikan. Ini cara nih dengan membuat tayangan yang menarik, misalnya lagu-lagunya bisa lagu-lagu yang milenial gitu kan, jadi bisa di anak-anak dan seterusnya. gitu loh. Tidak rumus-rumus saja. Mekanika juga. Dan seterusnya itu kamu tampilkan tambahan satu alinea menjelaskan tentang solusi dari hasil observasi ini. Gitu nggak kira-kira ya? Masukan saya. Itulah cara menyajikan latar belakang. Kemudian di bawahnya Mbak Yayan di identifikasi masalah. Juga disimpan di memoriku. Sepertinya saya membaca di identifikasi masalah ini bukan masalah semua. Ini semuanya kalimat berita atau bahkan solusi gitu ya. Contohnya misalnya yang pertama, adanya perubahan kebijakan sistem pendidikan dan kurikulum di Indonesia. Ini kebijakan perubahan kurikulum itu sebenarnya solusi atau masalah bagi Anda? Harusnya solusi, Pak. Nah, ini solusi, tapi kok sebagai masalah? Masalahnya untuk pengaplikasiannya gitu. Nah, masalahnya dituliskan, masalahnya apa? Artinya begini, kata-kata di dalam identifikasi masalah itu harus mengandung ciri masalah. Ciri masalah itu banyak katanya. Misalnya cirinya terlalu mesti nggak apik kan? Mesti masalah kan terlalu cepat, terlalu apa itu mesti nggak baik kan? Namanya terlalu kok. Mungkin kurang gitu. Itu juga ciri kata-kata masalah, kurang. Bu Rini itu profesor ya? Rendah gitu misalnya. Itu juga belum, tidak. Jadi, itu ciri-ciri dokter. kata-kata masalah. Jadi misalnya kalimat pertama itu biar jadi masalah terane ya. Saya beri contoh aja. Perubahan kebijakan sistem pendidikan dan kurikulum terlalu cepat misalnya. Di Indonesia terlalu cepat. Nah, itu kan masalah terlalu cepat. Berganti menteri, berganti kurikulum misalnya itu kan terlalu cepat. Nah, itu masalah gitu. Tapi kalau hanya kalimat adanya perubahan kebijakan dan perubahan kurikulum itu bukan masalah. Kalau memang digunakan untuk menyelesaikan masalah bangsa kan jadi solusi, bukan masalah kan? Nah, ya enggak? Gitu. Iya betul, Pak. Itu beri kata kalimat yang mengandung masalah. Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan belajar dilakukan secara jarak jauh. Nah, ini kan solusi. Pembelajaran jarak jauh itu solusi dari pandemi kan? Ya sudah selesai kan di situ. Nah, mungkin masalahnya pembelajaran jarak jauh itu ternyata memerlukan memerlukan media yang aplikatif atau apa, itu yang kemudian jadi masalahnya perlu media yang aplikatif atau apalah nanti kalimatnya yang sekiranya itu akan diselesaikan gitu ya. Terdapat perangkat lunak yang mendukung pola pembelajaran dalam daring. Ini masalah atau bukan? Bukan itu Solusi. Terdapat perangkat yang mendukung kok masalah ini. Enggak, itu bukan masalah. Dan seterusnya ya, kira-kira gitu ya. Dikemas kalimat yang sekiranya itu ada masalah. Nah, oke. Itu kemudian pembatasan masalah itu mestinya
mengambil membatasi masalah yang muncul di atasnya, bukan perkara lain gitu. Jadi di atasnya tidak membaca, tidak membicarakan LMS, tapi tiba-tiba di bawahnya itu membatasi LMS-nya. Ya enggak. Jadi pembatasan masalah itu berkaitan dengan banyaknya masalah di atas. Namanya juga pembatasan masalah kan? Banyaknya masalah di atas, maka pada penelitian ini dibatasi pada ini saja gitu. Jadi misalnya membatasi pada masalah media atau apa gitu yang di atasnya kan banyak masalahnya, bisa masalah kurikulum, bisa masalah pandemi, bisa masalah dukungan setting program dan seterusnya, masalah kan banyak tuh. Nah, kita batasi masalah yang saya akan teliti adalah masalah berkaitan dengan dengan media pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah, seterusnya itu aja dibatasi itu saja, dan ini pun kami batasi pada LMS berbasis Moodle pada gelombang, pada materi gelombang ini, nah gitu. Itu membatasi untuk masalah yang muncul di atasnya. Jadi jangan lepas antara pembatasan masalah dengan masalah di atasnya, karena munculnya subbab pembatasan masalah dalam rangka untuk membatasi masalah supaya tidak terlalu luas. Oke. Rumusannya bagaimana teknik penyusunan, bagaimana kelayakan. Pikiran tambah berat rambut. Kalau teknis penyusunan mungkin sudah ini ya. Berat semuanya. Nanti kesimpulannya apa Mbak kalau teknis penyusunan Mbak? Berat, kaki juga Teknis berat. dari proses pembuatan itu ada 3 tahapan, yaitu tahap penyusunan, kemudian tahap persiapan, pembuatan, dan juga penyelesaiannya ini. Dan dari situ ada konten-konten yang ditampilkan berupa topik materi, ada 5 topik, dan juga ada settingan dari hasilnya itu. Apakah tidak lebih bagus settingannya itu yang Anda akan rumuskan? Settingannya istilahnya karakteristiknya gitu ya. Karakteristik dari media ini itu yang justru Anda akan menjadi masalah gitu. Jadi akan Anda berikan kesimpulan nanti. Kalau teknis itu dalam penelitian pengembangan sudah pasti Anda menggunakan pola siapa, misalnya polanya Fordi atau punyanya Tyagarajan atau siapa gitu kan, teknis itu kan sudah ada patronnya. Kalau menurut saya itu rumusannya mungkin lebih bagaimana karakteristik media yang Anda buat ini. Ini karakteristiknya adalah misalnya mengikuti pola pembelajaran saintifik misalnya. Kemudian dilakukan tahap-tahap pembelajaran berapa aktivitas ya. Apakah tiap aktivitasnya bagaimana, itu nanti di situ yang menjadi jadi pokok ya. Bukan teknis penyusunannya. Kalau teknis penyusunan kan menurut saya sudah banyak pola kan yang bisa Anda lakukan. Tinggal niru pola kan berarti ke teknis itu. Ya enggak? Iya. Tapi kalau karakteristik modul atau media Anda kan karakteristik yang memang Anda unggulkan. Seperti apa media saya. Nah, yang kedua betul kelayakan, atau kalau bukan kelayakan ya validitas mungkin ya. Gitu. Karena kalau kelayakan itu sebenarnya harus sudah melalui uji besar, uji implementasi dan sampai kepada penyebarluasan sebenarnya. Karena ketika disebarluaskan ada masukan baru layak dipakai secara luas. Tapi nggak apa-apa, di istilah kelayakan saya tidak mempermasalahkan. Kemudian masih bab 1 ini ya, tujuan itu menurut saya kok bukan untuk menjelaskan teknis kayak yang dulu mau. Tujuan kamu adalah menyusun media pembelajaran fisika pada gelombangnya dengan berbasis model gitu. Jadi menurut saya itu tujuannya menyusun memang. Kalau di S2 ya mengembangkan, bukan menjelaskan lagi, tapi mengembangkan. Tujuan kamu kan itu kan, mengembangkan toh, ada produknya nanti. Gitu. Nah, di situ dijelaskannya memang tujuannya kalau dilengkapi ya, mengembangkan atau menyusun media pembelajaran bla 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 dengan karakteristik begini gitu. Itu tujuan kamu kan. Ya, tujuannya
menyusun atau mengembangkan. Nah, ini kan menyusun ya, belum mengembangkan. Itu di bab 1, nanti di bab yang lain saya berikan di catatan aja ya. Iya, ya Pak. Nah, nanti saya berikan note-nya di sini, saya kirimkan ke Anda saja. Itu yang terakhir aja untuk bab bab pembahasan. Bab 3 mungkin oke lah, menurut saya sudah sesuai dengan kaidah ya. Di bab pembahasan bentar, di mau tandai hasil pembuatan media dan pembahasannya, berarti bab 4B. Fungsi pembahasan itu kira-kira menurut Mbak Nurdianti apa ya? Untuk Maksud Anda subbab pembahasan itu apa kira-kira? memberikan penjelasan dari hasilnya itu. Kan hasil kan sudah kamu jelaskan di hasil di subbab A. Apa kira-kira? Untuk menjawab dari rumusan masalah yang belum terjawab di bagian hasilnya, Pak. Sepertinya enggak begitu. Ini masih bicara validasi ahli materi, validasi ahli media, ini sebenarnya di hasil penelitian, Mbak, bukan di pembahasan. Nah, saya melihat di pembahasannya ini yang sepertinya agak keliru pemahaman ya. Pembahasan itu maknanya bukan menampilkan data kembali, bukan menjelaskan kembali. Penjelasannya hasil itu sudah di bab 4 bagian A. Itu hasilnya. Pembahasan itu adalah sesuatu yang kaitannya dengan keunggulan-keunggulan hasil Anda ini dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya ya, temuan-temuannya itu lebih bagus, lebih apa, atau kurang bagus, kurang apa, karena ini, karena itu. Nah, dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan temuan orang lain. Kalau itu penelitian, kalau penelitian sifatnya ada hasil simpulan yang luas gitu dibandingkan dengan temuan-temuan yang lain. Nah, mungkin di sini dibicarakan di pembahasan ini ada kendala, bahkan itu malah bisa dikendala itu di pembahasan. Kendala, kemudian kelebihan, kemudian dibandingkan dari temuan orang lain, atau mungkin juga bisa di saat penyusunan itu Anda melakukan improvisasi yang membuat sempurna, itu bisa juga pembahasan. Nah, kalau ini menurut saya ini masih menjelaskan hasil, ini tempatnya di sub A, Mbak. Tempatnya di sub A ini pastinya. Kemudian mengerjakan LKS, ya kan? Kemudian penilaian belajar siswa secara otomatis. Kalau ini boleh sih, ya, LKS dan model gampang dikerjakan. Nah, itu kelebihan-kelebihan. Nah, Anda jangan menuliskan kelebihan saja, tapi juga bagaimana itu media yang lain, sehingga Anda di pembahasan itu seolah-olah mengelu-elukan gitu ya, menonjolkan temuan Anda itu memang begitu. Jadi di pembahasan itu adalah kita tugasnya itu, ini loh temuan saya yang beda dengan temuan orang lain begini, saya begini, nah gitu, intinya begitu. Jadi ingin menunjukkan kebaruan dari produk Anda. Kebaruan itu tidak baru sama sekali juga ya, artinya kelebihan-kelebihannya yang berbeda dengan yang lain yang mana, itu menjadi kunci di pembahasan. Paham kira-kira? Iya, Pak. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan itu selesai di subbab A. Subbab A itu sudah menjawab pertanyaan ya. Nah, subbab B itu adalah berbicara tentang ada apa dengan hasil saya ini dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga tidak cerita validasi ahli, tidak cerita validasi materi, itu sudah di bab hasil ya, bab hasilnya, bukan di pembahasan. Itu aja masukan saya buat Mbak
Yayan, Mbak Nurdianti, semoga semakin melengkapi, dan tentu saja ini pendapat saya, nanti kalau diskusi dengan pembimbing barangkali ada hal yang lebih bagus, saya mengikuti saja dengan Bu Rini dan pembimbing. Demikian Bu Rini, kami kembalikan kepada Bu Rini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Karmin. Masih ada satu sebenarnya. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari mahasiswa. Tidak ada. Ya. Ini waktu untuk saya. Satu pertanyaan saja Mbak Nurdianti dari saya tentang teknis penggunaan media ini di dalam proses membelajarkan siswa, tentang pengorganisasian siswanya bagaimana, kemudian peran guru di dalam media itu ditayangkan itu bagaimana, mohon dijelaskan. Baik Bu Rini, kalau yang sudah tergambarkan pada medianya saya sendiri, yaitu pada untuk pengaplikasiannya, awalnya tentunya perlu dampingan dari guru ketika siswa mengakses ataupun menggunakan media ini. Tapi memang aplikasi dari media ini bisa bersifat secara langsung, misalkan ketika siswa di sekolah mengerjakan dengan ada di ruang kelas, atau bisa juga hanya disampaikan arahan-arahannya dari guru, kemudian siswa bisa mengerjakan misalkan di rumah atau di mana saja gitu. Yang perlu mungkin jadi catatan perhatiannya bagi guru itu adalah langkah-langkah untuk mungkin mengakses dan juga menjawabnya. Dan kalau karena ini satu materi gelombang bunyi ini, itu sebetulnya bisa semuanya langsungan diberikan kepada siswa, tetapi kalau saya sendiri lebih tertujunya pada tingkatannya. Jadi ini kalau di Moodle itu bisa disetting, misal yang belum ditampilkan itu di-hidden dulu, disembunyikan dulu dari siswa. Jadi siswa misalkan arahan pertama untuk mengakses atau mengerjakan pada kegiatan pembelajaran 1, maka siswa fokus ke 1. Nanti ketika mereka sudah berhasil sampai di latihan, evaluasi, itu baru dibuka lagi untuk kegiatan pembelajaran berikutnya gitu. Atau bisa juga mungkin per 2 kegiatan pembelajaran baru dibuka akses untuk kegiatan pembelajaran berikutnya gitu. Dan untuk rentan waktunya sebenarnya karena materi ini satu kali dengan gelombang cahaya, tetapi ini bisa kembali lagi karena sifatnya online gitu, bisa untuk 1 atau 2 pertemuan pembelajaran, kurang lebih seperti itu. Jadi haruskah media ini digunakan untuk pembelajaran daring atau bisa juga digunakan untuk luring? Karena ini sudah bisa ada pendampingan dari guru, jadi bisa luring juga bisa, Bu. Sifatnya luring tetapi masih dalam satu ruang kelas yang sama gitu untuk memberikan arahan. Hanya ibaratnya ini medianya digunakan untuk fasilitas siswa, mewadahi siswa dalam pembelajaran atau mengerjakan. Tapi jika memang mau tetap masih daring, itu juga sangat memungkinkan. Ya, dengan media ini bisa mendukung daring maupun luring gitu ya, karena akhir-akhir ini kan mulai dirintis untuk pembelajaran tatap muka juga ya, meskipun belum dalam kapasitas yang belum maksimal. Ya, kira-kira dari saya, mungkin masih ada tambahan dari mahasiswa atau dari Pak Karim? Saya, Bu. Ya, setelah ini kami nanti perlu berdiskusi dengan Pak Karmin, namun saya perlu memberikan sesuatu wacana gitu ya, kaitannya dengan penyelesaian tugas akhir. Karena saya cermati ada beberapa mahasiswa angkatan bawah yang hadir, seperti tadi Mas Agung Prasetyo itu kan angkatan beberapa yang lain yang tampaknya juga semester bawah. Jadi ini satu wacana kaitannya dengan penyiapan mahasiswa untuk mengerjakan tugas akhir ya.
Jadi mulai masuk semester 6 itu sebenarnya Anda sudah bisa mulai men-setting TA. Gitu ya. Contoh karya yang ditampilkan oleh Mbak Nurdianti ini, jadi di prodi fisika ini kan ada 2 tugas akhir ya. Yang satu levis, yang kedua skripsi. Dengan pola kayak Mbak Nurdianti ini, dengan satu karya ini bisa dibawa ke levis dan skripsi. Jadi Mbak Nurdianti nanti di levis ini arahnya ke penyusunan media yang berbasis model, kemudian dari hasil ini nanti sudah dapat ditindaklanjuti ke skripsinya menjadi skripsi pengembangan. Ya, jadi paling tidak akan mengurangi beban, gitu ya. Jadi dengan satu permasalahan bisa menyelesaikan 2 TA sekaligus, sehingga insya Allah untuk percepatan kelulusan dapat dicapai. Namun Mbak Nurdianti kan agak terlambat mengerjakannya. Mbak Nurdianti kan angkatan 2017, jadi yang angkatan 2019 ini kalau masuk semester 6 itu sudah mulai memikirkan ini, otomatis nanti akan lulus tepat waktu, insya Allah. Ya. Kemudian satu wacana lagi, dari karya Mbak Nurdianti ini nanti bisa diwariskan, istilahnya gitu saya Pak Karmin. Saya biasa mewariskan karya mahasiswa sehingga iso turun-temurun gitu ya. Mas Agung kemarin baru saja saya hubungi untuk menggandeng teman-temannya. Saya itu kan punya simpenan Pak, modul sigil gitu ya. Ada 6 pokok materi, jadi ada 6 karya. Nah kemarin saya lewat Mas Agung, saya minta gandeng temannya, ini gandeng 6 mahasiswa untuk menindaklanjuti penggunaan modul sigil. Nah, punya Mbak Nurdianti ini nanti juga bisa diwariskan pada angkatan berikutnya. Tapi mewariskannya nanti, karena yang awal tahun ini Mbak Nurdianti kan baru mau menindaklanjuti dari menjadi penelitian pengembangan, ya. Dan setelah itu baik menjadi satu modul yang sudah menjadi media yang sudah teruji kualitasnya, baru bisa ditindaklanjuti. Karena ini semester genap berarti menindaklanjutinya tahun 2023 ya Mbak Nurdianti. Awal tahun 2023. Tuh. Ini masalah kayaknya sinyal. Itu nanti rencana Nurdianti langsung di kan proses pengembangannya sudah sebagian berlangsung. Iya. Ini langsung diaplikasikan di sekolah gitu ya Mbak ya? Harapannya bisa seperti itu ya Mbak. Kebetulan karena Nonsewok ini kan Pak Karmin sebagai pembimbing satu skripsi saya, gitu. Mungkin nanti mohon bimbingannya. Begitu, Pak. Ya, saya berharap kalau itu mengambil datanya cukup 3 bulan selesai gitu ya. Nggak tahu, tapi itu tema gelombang itu semester berapa, di bulan apa ya Mbak ya? Di semester 2, sebenarnya di semester 2 bulannya bulan Maret. Tapi kalau untuk pembuatan ini, saya juga mungkin masih kurang paham sih Pak, apakah harus seperti diajarkan atau diaplikasikan langsung ke siswa, atau memang bisa untuk siswa diberikan media ini tapi mereka belum, materinya belum dapat gitu. Nggak bisa gitu. Boleh sama gurunya, nggak boleh lah. Itu kan tergantung kepada guru dan sekolah ya. Kecuali kalau Nurdianti itu punya kelas sendiri, punya sekolah sendiri, artinya guru di sebuah sekolah yang kemudian saudara bisa mengaplikasikan itu di sekolah sendiri. Tapi kalau menggunakan sekolah lain, katakanlah misalnya di SMA 1 atau di SMA Purbalingga mana? Dekat Anda sana, itu silakan, itu bisa. Nurdianti itu Purbalingga ya, bukan Wonosobo ya? Betul, Purbalingga Pak. Purbalingga, sorry ya, tadi saya salah. Jadi itu nanti tentu akan sangat tergantung kepada kurikulum sekolah kan, nggak bisa diaplikasikan sendiri. Berarti kalau kira-kira Maret, ya oke, sembari persiapan proposal dan lain-lain ya. Oke, kalau proposal saya dulu sudah seminar proposal ya? Pak, tapi waktu itu masih pembuat wacananya itu membuat modul elektronik.
gitu. Nah, berhubung sudah ada penyesuaian dan membuatnya jadi media pembelajaran, mungkin nanti disesuaikan lagi untuk proposalnya. Dan Oke, berarti kalau aplikasi di kelasnya nanti kira-kira Maret, saya kira pas itu Bu Rini nggih, untuk skripsinya nanti. Ya, tapi Mbak Nurdianti arahnya ke pengembangan nih Pak. Ya, berarti Menindaklanjuti untuk validasi ke lapangannya. betul loh. Mila menika jadi kan perlu ke lapangan tadi kan uji coba di lapangan nanti. Nah, uji cobanya kan di sekolah berarti kan Bu nggih. Berarti kan diperkirakan materi gelombang itu bulan Maret Bu. Jadi saya kira pas nanti menyesuaikan proposalnya, kemudian mengurus perizinan penelitian sampai aplikasi di sekolah itu Maret, saya kira bisa diaplikasikan sehingga akhir semester depan itu sudah bisa ujian. Oke, ngaten Brini, monggo. Ya, mohon maaf tadi putus. Nggih. Jaringan. Ya, terkait ini tadi terkait modul ya, artinya di semester itu tuh kan masih ada pokok-pokok materi yang lain. Jadi kalau angkatan 2019 mau tertarik dengan modul ini, nanti ini bisa saya gandeng itu istilahnya ya. Saya biasanya gandeng mahasiswa untuk saya usulkan ke Bu Elvin gitu. Jadi menjadi satu paket modul satu semester. Saya ini dulu pernah digarap sama Bu Virus Pak Karmen pada tahun berapa 2004 atau 2005 gitu ya. Jadi kan waktu itu modul tapi untuk SMP. Oh, nggih. Mbak Virus itu kan termasuk gandengan saya, masuk tim saya menghasilkan modul SMP. Nah ini yang SMA kalau mau satu paket satu semester ini masih ada kesempatan untuk mahasiswa angkatan 2019 untuk mengambil paket ini. Ini penawaran saja. Ya, saya kira itu saja tambahan dari saya. Karena ini kami bersama Pak Karmin perlu membicarakan terkait keputusan ujian untuk Mbak Nurdianti. Peserta dimohon keluar forum gitu Pak Karmin, termasuk Mbak Nurdianti atau bagaimana? Atau langsung aja Bu, saya memberikan lulus gitu. Nah kemudian ya dengan revisi itu aja. Oh ya. Nilainya nanti ketika hasil revisi sudah diserahkan aja. Oh ya. Ya, jadi masa biar tidak kambil keluar forum ya. Biar kambil keluar masuk ya. Kadang juga sulit juga. Ya, saya kira saya selaku pembimbing juga memberikan keputusan lulus untuk Mbak Nurdianti. Beberapa perbaikan tadi banyak masukan dari Pak Karmin segera ditindaklanjuti. Yeah. Sehingga keputusan ujian hari ini untuk ujian lepis atas nama saudara Nurdianti dinyatakan lulus, namun dengan melakukan revisi. Masa revisi maksimal 2 bulan saja ya Mbak Nurdianti, biar nggak ngelantur. Jadi dalam waktu 2 bulan, kalau tidak dapat menyelesaikan revisi, maka kelulusan dibatalkan. Artinya Anda perlu melakukan ujian. Ada pertanyaan Mbak Nurdianti? Insya Allah sudah cukup, tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada. Maka saya ucapkan selamat untuk Mbak Nurdianti, tetap semangat untuk menindaklanjuti pada penelitian skripsinya. Dan saya selaku pengantar acara di kegiatan ujian pada hari ini ada kurangnya, mohon maaf. Dan terima kasih atas Rawan Pak Karmin selaku penguji dan beberapa masukan cukup banyak nanti untuk penyempurnaan makalah revisi dan tayangan media tadi. Dan terima kasih atas kehadiran mahasiswa semua yang hadir di forum ini. Ujian hari ini saya nyatakan ditutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Rini, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama, Pak. Semoga cepat rampung. Amin. Dan ganti kalian. Ya. Ganti kalian. Kemarin saya bikin Pak sehari. Oh ya, Diano, PPG ya Bu ya? Iya, kan tak tunda. Mestinya kan cuma Sabtu lah. Sabtu kan ada temu kangen rekane kanca-kanca iki, makanya tak tunda Senin. Oh, ada reuni ta. Iya, di Jogja di Gudian.
bisa semuanya dengan maksud. Wah, gitu ya. Nggih, monggo Pak Remi sugeng pinanggih. Nggih, Ya. selamat Kak Nurdianti. Iya, makasih nih. Mas Agung CS segera menyusul. Modul Sigit apa sih? Modul Sigit.